Bab 446, Hadiah Kecil. Sang tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Orang lain dari bumi kini datang ke dunia ini, dan usia mereka jauh lebih muda. Waktu pasti berlalu dengan cepat. Sudah waktunya bagi generasi berikutnya untuk mengambil alih. Namun, kali ini bukan karena generasi tua telah mencapai batasnya. Sang dikirim ke dunia ini karena George berhenti maju dan hanya berusaha membuat para prajurit menjadi lebih kuat. Bagi Tuhan, kekuatan pribadi George tidak lagi berguna, sehingga membutuhkan orang lain untuk mengambil alih. Bisa dibilang, George telah bertransformasi dari tokoh utama menjadi tokoh pendukung ketika Sang tiba. Tapi kali ini berbeda. Kegunaan Sang bagi dewa telah mencapai tahap sedemikian rupa sehingga menggunakan dia untuk memperkuat prajurit akan sia-sia. Saat Sang memikirkan orang baru itu, dia juga menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa dia merasa berharap atas imbalan yang bisa mereka berikan. Dua uji coba pertama masih memiliki banyak hadiah yang belum diklaim, dan beberapa dari hadiah ini bisa sangat berguna bagi Sang saat ini, meskipun hanya berguna untuk inspirasi. Mereka akan mewakili sesuatu yang baru yang saat ini tidak diketahui oleh para pejuang. Pada saat yang sama, Sang juga teringat akan beberapa tahun pertamanya di dunia ini. Dunia terasa asing dan ajaib baginya saat itu. Orang baru akan mengalami pengalaman serupa. Untuk sesaat, Sang berpikir bahwa akan menarik untuk menghidupkan kembali pengalaman ini, tetapi ketika dia memikirkan tentang semua kekuatan yang harus dia serahkan, dia segera berhenti menginginkan hal itu. Dia telah bekerja sangat keras untuk kekuatannya, dan dia ingin maju lebih jauh lagi. Saat ini, dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Menjadi kuat terasa sangat menyenangkan, dan dia menginginkan lebih dari perasaan itu. Baiklah, kata Sang. Lagi pula, Gerald sudah tahu tentangmu. Aku hanya akan memberitahunya untuk terus mencari orang baru itu. Bagus, kata Tuhan. Sekarang, untuk hal terakhir. Sang ingat bahwa dewa berkata bahwa akan ada hadiah kecil juga, dan dia semakin tertarik. Jangan terlalu bersemangat, kata si badut sambil menyeringai. Ini hanya sesuatu yang akan membantumu dalam jangka pendek. Setelah itu, hadiah kecilku akan kehilangan semua nilainya. Sang masih tertarik. Begini, kata si pelawak, kamu adalah hiburan utamaku saat ini, dan aku ingin memberimu awal yang terbaik. Aku ingin benar-benar melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Karena itu, untuk sementara aku akan memberimu kekuatan untuk memanggil tahap kekejian jalan sejati sendirian dan tanpa ada yang menyadarinya. Saya ingin tubuh Anda berada pada puncaknya saat Anda mengikuti uji coba, dan ini adalah cara terbaik untuk memastikannya. Kamu punya waktu 3 tahun untuk mencapai keadaan optimal bagi tubuhmu di tahap awal jalan sejati. Aku tidak ingin kamu maju. Saya tidak ingin Anda menyalahgunakan hadiah kecil ini. Aku tidak ingin kamu membuang waktu. Kamu punya waktu 3 tahun, dan 3 tahun seharusnya cukup untuk membuat tubuhmu mencapai kondisi optimal jika kamu mengikuti jadwal. Apakah aku sudah memperjelasnya? Tanya si badut. Sang mengangguk. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Sang sudah takut bagaimana dia bisa memperkuat dirinya hingga mencapai puncaknya sebelum persidangan dimulai. Logikanya, Sang perlu memanggil kekejian tahap jalan sejati, tetapi kekejian tahap jalan sejati ini akan menyebabkan keributan besar, dan mereka akan datang dengan pasukan kekejian yang lebih lemah. Awalnya, Sang terjebak di antara dua keputusan. Pertama, dengan peningkatan kekuatannya, rata-rata kekuatan kekejian di seluruh dunia juga akan meningkat. Saat ini, kemunculan tahap kekejian jalan sejati akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dan semua penyihir dari luar akan memeriksa tempat ini dengan cermat. Namun, dalam 1 atau 2 dekade, kemunculan kekejian tahap jalan sejati akan menjadi sangat normal sehingga tidak ada yang curiga bahwa Sang secara khusus memanggil salah satu dari mereka. Kemungkinan lainnya akan sangat beresiko dan sangat rakus. Itu pada dasarnya hanya memanggil mereka dan berharap yang terbaik. Imbalan dalam uji coba terlalu berharga untuk dilepaskan. Namun, hal ini juga akan menimbulkan bahaya besar bagi Sang. Tapi sekarang, masalah ini telah terpecahkan, dan Sang bisa mendapatkan keduanya. Dia akan mendapatkan tubuh optimalnya tanpa risiko apapun, dan setelah itu, dia bisa menunggu beberapa dekade untuk terus berkembang tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Ini hanya dihitung sampai persidangan dimulai, kan? Sang bertanya. Benar, jawab si badut. Sang mengangguk. Aku baik-baik saja dengan itu. Pelawak itu juga mengangguk. Saya tidak ingin Anda menyalahgunakan ini dengan cara apapun. Saya mengerti, kata Sang. Dia tahu bahwa membuat dewa marah akan mengakibatkan nasib buruk baginya. Lalu si badut itu menyeringai lebar. Bagus, kalau begitu, aku menantikan penampilanmu 3 tahun lagi. Sang mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Sang tidak mengatakannya, tapi sangat jelas bahwa dia melakukannya bukan demi dewa, melainkan demi kekuatannya sendiri. Tentu saja, Tuhan mengetahui hal itu, tapi dia tidak peduli. Tidak peduli mengapa mainannya mengikuti perintahnya. Selama mereka mengikuti mereka, dia tidak peduli. Sesaat kemudian, badut itu menghilang begitu saja. Sepertinya dia tidak pernah ada. Setelah badut itu menghilang, Sang menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mempersiapkan diri. Sebaiknya kita mulai sekarang. Sang menggunakan domain entropinya untuk terhubung dengan kekejian. Benar saja, dia bisa merasakan 20 kekejian tahap jalan sejati dan pasukan mereka.
Ketika Sang memperluas persepsinya pada salah satu dari mereka, dia mulai menarik. Garis yang menghubungkan mereka dengan kekejian lainnya tiba-tiba terputus, mengisolasi mereka. Saat Sang menariknya, kekejian yang lebih kecil tidak bisa ditarik bersama dengan kekejian yang besar. Terbukti cukup mudah untuk memanggil kekejian, dan hanya 2 menit kemudian. Bersinar, kekejian muncul tepat di depan Sang. Dibandingkan dengan kekejian panggung komandan, yang satu ini memiliki 4 lengan berotot, dan berdiri dalam posisi merosot namun tegak. Tangannya juga sedikit mengingatkan Sang pada tangan manusia, tapi tangan itu bahkan belum cukup berkembang untuk mengambil apapun. Namun, wajah kekejian itu masih dipenuhi tentakel hitam yang menjulur ke tanah. Secara keseluruhan, itu terlihat menakutkan, tapi Sang sudah terbiasa dengan penampilan para kekejian. Selain itu, Sang selalu merasakan hubungan yang mendalam dengan mereka. Sepertinya mereka adalah satu dan hal yang sama. Kekejian itu mengulurkan salah satu lengannya, dan Sang menyentuhnya. Sesaat kemudian, kekejian terserap ke dalam tubuhnya, dan Sang merasakan kekuatannya meningkat. Ini bukanlah hal baru bagi Sang. Itu sama seperti biasanya, hanya saja dengan kekejian yang lebih kuat. Setelah menyerap kekejian, Sang memeriksa sekelilingnya dengan spirit sense-nya. Tidak ada satupun binatang yang bereaksi. Biasanya, binatang buas akan menjadi liar jika kekejian muncul di sekitar mereka, tapi kali ini, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Benar saja, isolasi Tuhan berhasil. Sang menutup dan menjulurkan jarinya lagi dan merasakan kekuatan mentah di dalamnya. Aku tidak sabar menunggu sidangnya. Bab 447, Jaminan. Setelah menyerap kekejian, Sang mengeluarkan kristal komunikasi miliknya. Ya, terdengar suara netral Jeral. Saya sudah maju. Kesunyian. Benar-benar. Jeral berkata dengan suara yang lebih cerah dan terkejut. Ya, aku telah mencapai tahap jalan sejati. Aku telah menciptakan jalan sejatiku, jawab Sang. Akhirnya, kata Jeral dengan kelelahan. Akhirnya, sudah waktunya. Tidak seluruhnya, kata Sang. Aku ingin menjalani uji coba sebelum kita melakukan apapun. Ini bisa meningkatkan kekuatanku lebih jauh lagi. Oh, benar, kata Jeral, sebagian suasana hatinya yang baik hilang. Ya, seperti yang dibicarakan, akan lebih baik jika kita melakukan semuanya setelah sidang. Tahukah kamu kapan akan mengambilnya? Ada beberapa perubahan, kata Sang. Perubahan, Jeral bertanya dengan skeptis. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa Sang akan menarik kembali apa yang telah mereka sepakati. Bukan dari pihak saya, tapi dari pihak dia. Anda tahu siapa yang saya bicarakan, kata Sang. Jeral tidak tahu siapa yang dimaksud Sang. Dewa, kata Sang setelah beberapa saat. Tunggu, dia menghubungimu. Dia bisa melakukan itu. Jeral bertanya dengan heran. Ya, dia bisa, kata Sang. Aku juga sedikit terkejut, tapi sebenarnya tidak mengherankan kalau dipikir-pikir. Ini dunianya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kurasa begitu, jawab Jeral. Perubahan apa? Sang memberitahu Jeral bahwa dia sekarang bertanggung jawab atas kekuatannya sendiri, bukan kekuatan para pejuang dan juga akan ada orang baru yang segera hadir. Jadi, dia mengirimkan orang lain untuk mengambil alih pekerjaanmu. Jeral bertanya. Benar, jawab Sang. Dia mengatakan bahwa itu adalah laki-laki karena dia terus menyebutnya sebagai dia. Saya dapat membayangkan bahwa dia akan menerima instruksi serupa dengan saya, yang berarti bahwa dia mungkin hanya akan muncul dalam 3 tahun ke depan dan tidak segera. Saya ditugaskan untuk membantunya sedikit dengan menjelaskan beberapa hal kepadanya. Saya akan meminta Anda untuk memperhatikan orang-orang yang mirip dengan saya ketika Anda menemukan saya. Tentu saja, selama dia tidak secara aktif menunjukkan tandanya, akan sulit menemukannya. Bahkan mungkin saja dia tidak tahu tentang aku. Lagi pula, aku juga tidak tahu kalau George adalah orang sepertiku saat itu. Namun, dia hampir pasti akan muncul di suatu tempat di Storm Eagle Zone, dan kemungkinan besar dia akan mencoba masuk ke Akademi Prajurit. Mungkin diperlukan waktu beberapa bulan hingga 3 tahun hingga dia mendapatkan kekuatan dan pengalaman untuk lulus ujian Akademi Prajurit. Bisakah Anda terus memberitahu saya tentang siswa baru yang mungkin adalah dia? Sang bertanya. Tidak masalah, jawab Jeral. Terima kasih, kata Sang. Kalau begitu, saya akan melanjutkan latihan sampai tiba waktunya uji coba. Saya akan menghubungi Anda jika sudah waktunya. Tunggu sebentar, kata Jeral. Ya, aku ingin melihat betapa kuatnya dirimu. Bolehkah aku datang ke sini sekarang? Jeral bertanya. Sang bisa mengerti mengapa Jeral ingin memeriksa kekuatan Sang. Bagaimanapun, rencana Jeral bergantung pada Sang yang cukup kuat untuk melawan penyihir menengah atas. Seorang prajurit tahap jalan sejati awal yang bisa melawan penyihir sekuat itu pastilah sebuah kemustahilan. Namun, jika menyangkut Sang, Jeral memperkirakan hal itu mungkin saja terjadi. Namun itu masih sebatas perkiraan. Dia ingin melihat betapa kuatnya Sang sebenarnya. Tentu, kata Sang. Baiklah, kata Jeral sebelum memutuskan sambungan. Sang menyimpan kristal komunikasinya dan menunggu. Beberapa menit kemudian, Sang merasakan Jeral memasuki gua. Sang mengawasinya selama beberapa detik. Seluruh sudut pandangnya telah berubah. Jeral bukan lagi raksasa-raksasa yang kekuatannya tidak bisa diperkirakan oleh Sang. Kali ini, Sang cukup kuat untuk memperkirakan kekuatan Jeral. Dan apa yang dia rasakan sungguh luar biasa.
Gerald masih seorang penyihir mulia akhir, tapi dia jelas tidak merasa seperti itu. Tidak, dia jauh lebih mengesankan dan berkuasa. Sang memperkirakan bahwa dia bisa melawan penyihir menengah atas tanpa masalah apapun, dan dia bahkan berharap bahwa dia mungkin memiliki peluang kecil melawan penyihir tinggi akhir. Namun, saat melihat kekuatan Gerald, Sang merasa sangat kecil. Dia memiliki kekuatan dan aura yang sama dengan semua jenius kuat dalam uji coba, dan dia adalah penyihir tingkat tinggi akhir. Kita harus ingat bahwa seorang penyihir sejati yang jenius dan kuat akan menjadi rata-rata ketika mereka menjadi penyihir tinggi. Namun, Gerald memiliki aura jenius sebagai penyihir akhir. Ini sungguh mengesankan. Sang bahkan memperkirakan bahwa Gerald mungkin adalah penyihir tertinggi akhir yang paling kuat di kelima kerajaan. Jika seseorang bisa menjadi penyihir agung, orang itu adalah dia, pikir Sang. Saya bisa memahami mengapa Dewan takut untuk mendorongnya ke tepi jurang. Setidaknya, mereka takut padanya di masa lalu, pikir Sang sambil menghela nafas ketika dia ingat bahwa putra Gerald, Matteo, telah meninggal. Dunia telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir, dan keadaan tidak seperti dulu. Aku sudah berpikir seperti orang tua, pikir Sang dengan sedikit geli. Maksudku, umurku sudah 82 tahun. Aku bisa merasakanmu, Gerald, Sang mentransmisikan padanya. Alis Gerald terangkat ketika dia mencoba menemukan Sang dengan spirit sense-nya. Bagaimana kabarmu? Gerald bertanya setelah dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan Sang. Jangkauan sense jiwaku lebih besar. Aku selalu berada di tempatku berada, jawab Sang. Rahang Gerald hampir ternganga saat mendengar itu. Jarak antara mereka hampir 20 km saat ini. Gerald berhenti maju, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Kau harus merahasiakan itu, Sang, kata Gerald. Aku tahu, kata Sang. Lalu kenapa kamu memberitahuku? Gerald bertanya. Karena aku percaya padamu, jawab Sang. Gerald hanya bisa menghela nafas. Bagus. Sang mengerti mengapa dia harus merahasiakan spirit sense-nya. Di 5 kerajaan, belum ada satupun penyihir mulia yang memiliki spirit sense yang begitu luas. Jika, tiba-tiba, seorang pejuang dapat mencapai sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penyihir tertinggi manapun di masa lalu, kepanikan dan ketakutan di 5 kerajaan akan meledak. Mungkin bahkan para raja akan langsung mencoba melenyapkan Sang. Tidak ada yang menginginkan seseorang yang tidak mereka kenal yang pernah tinggal di negeri mereka menjadi lebih berkuasa dari mereka. Lagi pula, bagaimana jika orang itu memiliki kehidupan yang mengerikan di kerajaannya, dan mereka menyalahkan raja? Bagaimana jika raja telah menyinggung orang itu tetapi tidak mengingat kejadian tersebut karena orang tersebut sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak dapat mengingat raja? Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena itu, Sang harus merahasiakannya. Kemampuannya untuk melarikan diri dari penyihir tinggi sebagai prajurit tahap komandan akhir benar-benar mengesankan, tapi ada penyihir yang bisa melakukan hal serupa. Selain itu, rinciannya tidak jelas bagi publik. Namun, menciptakan spirit sense seperti itu menandakan bahwa Sang telah melangkah lebih jauh daripada yang pernah dilakukan penyihir manapun di 5 kerajaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi berbahaya bagi para penyihir. Setelah beberapa menit melakukan perjalanan melalui tata letak gua yang rumit, Gerald akhirnya bisa melihat Sang dengan spirit sense-nya. Dan dia berhenti maju. Matanya melebar karena terkejut. Selama beberapa detik, dia tetap diam. Kemudian, senyuman lega muncul di wajahnya, dan sepasang air mata muncul di matanya. Matteo, George, aku akhirnya bisa membalas dendam, katanya pelan pada dirinya sendiri. Terima kasih, Sang, kata Gerald. Saya lega sekarang. Sang mengangguk, dan senyuman kecil juga muncul di wajahnya. Kami sudah menunggu cukup lama. Ya, setelah merasakan kekuatanmu, aku yakin dengan rencana kita. Sang mengangguk. Gerald ingin berbalik, tapi tiba-tiba dia mendapat ide. Katakan, Sang, Gerald bertanya. Ya, kamu belum pernah melawan mage selama beberapa dekade, kan? Ya, sayangnya, jawab Sang. Saya memiliki banyak hal yang ingin saya coba, dan saya perlu mengoptimalkan teknik saya lebih jauh. Saat itu, seringai kecil muncul di wajah Gerald. Saya pikir Anda cukup kuat sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari pelatihan bersama saya, kata Gerald. Alis Sang terangkat saat mendengar itu. Berlatih dengan Gerald. Dia bahkan tidak memikirkan hal itu. Bagaimana kalau kita berdebat selama beberapa minggu agar kamu bisa menguji teknikmu dengan benar? Gerald bertanya. Sang memikirkan hal itu sebentar dan dengan cepat mengangguk. Itu bagus sekali. Terima kasih. Tidak masalah, jawab Gerald. Aku akan mengatur segalanya. Aku akan kembali paling lama 3 jam. Sang mengangguk, dan Gerald pergi. Dan 2 jam kemudian, dia kembali. Sekali lagi, Sang akan berlatih dengan seseorang yang tidak mungkin dia kalahkan. Bab 448, Persiapan Terakhir. Gerald bersikap santai terhadap Sang. Bagaimanapun, Gerald jauh lebih kuat darinya. Untuk saat ini, Gerald memutuskan untuk meniru penyihir menengah atas yang normal. Dia hanya memperlambat gerakannya dan menggunakan lebih sedikit mana untuk mantranya. Benar saja, Sang telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Faktanya, Gerald harus melakukan yang terbaik untuk tidak meningkatkan kekuatannya lebih banyak lagi karena Sang terus mendorongnya kembali dengan kecepatan yang menakutkan. Teknik-teknik baru yang diciptakan Sang dalam 50 tahun terakhir sangatlah menakutkan.
Fakta bahwa Sang telah menciptakan teknik yang efektif melawan penyihir di negara pedang kolosalnya saja sudah sangat mengesankan. Gerald pun merasakan kekuatan serangan Sang pada mana shield miliknya. Awalnya, itu bukanlah sesuatu yang terlalu istimewa, tapi saat Sang memasuki kondisi pedang hebatnya, kekuatannya meningkat secara signifikan. Dan ketika Sang memasuki status sabernya, pertarungan telah berubah lagi. Tapi negara yang paling menakutkan adalah negara pedang panjang. Setidaknya untuk penyihir. Sang telah memberikan kerusakan yang signifikan pada perisai mana Gerald dalam kondisi itu, dan dia bahkan harus menghentikan Sang sebelum dia benar-benar kehabisan mana. Sang telah berhasil memecahkan mana shield dari penyihir tingkat tinggi akhir, meskipun Gerald telah bertarung dengan kekuatan penyihir tingkat menengah yang normal. Pada saat itu, tidak ada keraguan lagi. Sang pasti telah mencapai level di mana dia bisa membunuh rata-rata penyihir menengah atas. Itu adalah lompatan 2 tingkat. Melawan penyihir. Dulu ketika Sang berada di uji coba kedua, dia mendapat hasil imbang dengan penyihir sejati awal yang kuat. Bertarung melawan Mitru Mage rata-rata seharusnya sama sulitnya, mungkin sedikit lebih mudah. Tapi kali ini, Sang telah melakukan serangan beberapa kali, dan dia mungkin bisa berkembang lebih cepat jika dia tidak menguji beberapa teknik barunya. Selain itu, tubuhnya bahkan belum mencapai puncak levelnya. Kekuatannya hanya 80% lebih kuat dari binatang Initial True Path Stage. Setelah beberapa saat, Gerald memutuskan untuk bertarung dengan mana penuhnya, tetapi tanpa menggunakan mantra atau taktik khusus apapun. Intinya, Sang sekarang bertarung dengan rata-rata penyihir tingkat tinggi akhir. Dan itu kasar. Gerald pada dasarnya bermain dengan Sang, dan serangan Sang telah melemah secara signifikan. Mulai saat ini, dia jarang berhasil memberikan lebih banyak kerusakan pada mana shield daripada Gerald memulihkan mana, dan hal yang menakutkan adalah Gerald akan memulihkan lebih banyak mana setelah pelanggaran singkat. Singkatnya, Sang tidak berhasil menang. Selama beberapa minggu berikutnya, teknik Sang menjadi lebih efisien dan saling mengalir. Menjelang akhir, Gerald tidak yakin apakah Sang bisa menang melawan rata-rata penyihir mulia akhir atau tidak. Kelihatannya rata. Gerald juga tidak yakin apakah dia tidak berlebihan dalam melemahkan dirinya sendiri. Lagi pula, jika ini adalah sebuah permainan, pada dasarnya dia hanya akan menggunakan 5 dari lebih dari 30 tombolnya. Karena itu, dia tidak yakin apakah Sang bisa menang. Seorang penyihir agung akhir, ketika didorong ke tepi jurang, bisa mengeluarkan kekuatan yang signifikan. Bagaimanapun, mereka akan mati jika tidak. Namun, Sang mungkin bisa melakukan hal yang sama jika dia menghadapi kematian. Bagi Gerald, semuanya masih belum jelas, dan dia tidak yakin apakah Sang bisa menang atau tidak. Meskipun demikian, kekuatan Sang lebih tinggi dari yang diharapkan Gerald sebelum dia mencapai tahap jalan sejati. Dengan kekuatan ini, rencananya pasti bisa berhasil. Gerald harus beristirahat sejenak untuk mengelola zonanya setiap beberapa hari, tetapi dia selalu kembali dengan relatif cepat. Setelah sekitar 3 bulan pelatihan, kekuatan Sang berhenti meningkat, yang berarti dia sudah terbiasa melawan penyihir lagi dan dia telah memperkuat teorinya ke dalam aplikasi praktis. Mulai sekarang, perkembangan kekuatan Sang akan kembali normal, dan akan membutuhkan waktu lama baginya untuk membuat lompatan besar. Pada saat itu, keduanya menghentikan latihan mereka. Tidak ada gunanya melanjutkan. Pada saat itu, Gerald menceritakan rencananya kepada Sang, dan Sang akhirnya menyadari mengapa Gerald mengatakan bahwa kekuatannya akan menjadi kunci kesuksesan. Dia jelas tidak melebih-lebihkan. Jika Sang mengacau, kemungkinan besar Gerald akan mati. Gerald benar-benar mempercayakan hidupnya pada Sang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Memang benar, ada orang-orang barbar, tetapi sudah tertanam dalam tradisi mereka untuk mempercayakan nyawa mereka kepada pemimpin mereka. Namun jika menyangkut seseorang sekuat dan berbakat seperti Gerald, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Pada saat yang sama, Sang juga merasa bersalah karena dia tidak memberitahu Gerald yang sebenarnya tentang hubungannya dengan kekejian. Gerald mempercayai Sang dengan nyawanya, tapi Sang tidak bisa melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Sang terlalu takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sang tahu bahwa keberadaannya akan membawa malapetaka bagi seluruh dunia. Semakin kuat dia, semakin kuat pula kekejian di seluruh dunia. Mungkin saja Sang telah membunuh jutaan orang secara tidak langsung hanya dengan menjadi lebih kuat, dan hal ini akan menjadi semakin ekstrim seiring berjalannya waktu. Dengan asumsi Gerald mengetahui rahasia Sang di masa depan, apa yang akan terjadi ketika Sang mengambil alih kekuasaannya? Pada titik tertentu, rumah atau kerajaan Gerald mungkin akan diserang oleh kekejian yang terlalu kuat untuk dilawan. Gerald mungkin kehilangan segalanya, dan jika dia berhasil bertahan hidup, apa yang akan dia pikirkan? Dia tahu bahwa keadaannya hanya akan bertambah buruk. Pada titik tertentu, dia akan mati terhadap kekejian. Sang tidak bisa selalu ada dan melindunginya. Terlebih lagi, dampak bencana dari kekejian akan semakin menguat. Satu nyawa sebagai imbalan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Sang tidak ingin memaksa Gerald mengambil keputusan seperti itu. Jika Sang berada di posisi Gerald, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mati. Dia tidak bisa membiarkan seseorang yang bertanggung jawab atas kematiannya di masa depan terus hidup. Pemikiran ini membuat Sang tidak mungkin membagikan rahasia terdalamnya. Setelah mereka berdua membicarakan rencananya lagi, Gerald pergi. Dia juga harus mempersiapkan diri untuk rencana tersebut. Lagi pula, bukan hanya Sang yang perlu melakukan sesuatu.
Sang tinggal di gua. Selama 3 tahun berikutnya, dia kebanyakan fokus mengerjakan afinitasnya dan kendalinya atas mana. Menciptakan lebih banyak teknik akan memakan waktu terlalu lama pada levelnya saat ini. Sang berhasil mendorong tubuhnya ke puncak hanya beberapa minggu sebelum tenggat waktu tiba. Dan akhirnya, tiba waktunya untuk persidangan. Bab 449, Transformasi. Sang memasuki dunia batinnya bersama dengan SWOT. Akhirnya tiba waktunya. Saat ini, pedang berada dalam keadaan pedang kolosal, dengan panjang lebih dari 2 meter dan lebar setengah meter. Sang mengenakan baju zirah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, dan rambutnya telah dipendekkan sehingga hanya menutupi sedikit bahunya. Di sekeliling rongga mata kirinya ada pita hitam yang terbuat dari kain. Dalam 50 tahun terakhir, Sang telah menua cukup banyak, namun setelah ia mencapai tahap jalan sejati, usianya berkurang. Saat ini, Sang tampak seperti berusia awal 20-an lagi, dan hal ini dapat dimengerti mengingat umurnya yang panjang. Jika seorang pejuang tahap jalan sejati bisa hidup selama penyihir tinggi, Sang bisa hidup hingga usia 500 tahun. Ini berarti bahkan 20% dari hidupnya belum berlalu. Di satu sisi, dia terlihat sangat mirip dengan saat dia kembali ke kerajaan Sky Thunder. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran senjata dan armornya. Kita bisa mulai, kata Sang. Prasasti besar di tengah dunianya lenyap, dan roda lama yang familiar kembali. Seperti biasa, si badut duduk di kemudi sambil menyeringai. Apa yang kamu putuskan mengenai kategori prajurit? Sang bertanya tanpa melihat ke arah badut itu. Yah, jawab si pelawak, aku sudah memikirkannya, dan aku memutuskan bahwa saya akan menyingkirkan kategori itu. Sang mengerutkan alisnya. Ada alasan khusus. Dia bertanya. Kau telah menciptakan sesuatu yang menarik, Sang, kata si badut. Menghubungkan 4 bintang bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun sangat jarang terjadi, bahkan dalam skema besar. Dan aku sangat tertarik dengan apa yang bisa dihasilkan oleh orang sepertimu. Jika saya memberi Anda kesempatan untuk bertarung melawan prajurit kuno, Anda akan mengambil inspirasi dari gaya bertarung mereka, yang kemungkinan besar akan membuat Anda meniru gaya bertarung lama tersebut. Namun, itu membosankan, dan aku menginginkan sesuatu yang baru. Itu sebabnya aku menyingkirkan kategori prajurit. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda hasilkan tanpa ada yang membimbing Anda. Sang mengangguk tanpa ekspresi. Tentu saja, dia bukan penggemar berat hal itu. Tidak bisa melihat orang lain yang mirip dengannya membuat kemajuannya semakin sulit. Mampu melawan prajurit kuno akan memberikan Sang wawasan tentang apa yang mereka tuju dengan kekuatan mereka, memberinya firasat tentang di mana ia harus memusatkan perhatian dan waktunya. Namun tampaknya, segalanya akan menjadi sulit. Tentu saja, imbalannya telah diubah skalanya, kata si badut. Karena kamu tidak bisa mendapatkan poin sebanyak sebelumnya jika satu kategori hilang, aku telah membuang beberapa hadiah yang tidak berguna dan meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Selain itu, aku juga membuang hadiah yang tidak berguna bagimu tetapi berguna bagi orang lain prajurit. Ini adalah ujianmu sekarang, bukan ujian untuk melihat sejauh mana kemajuan para pejuang. Sang tidak menjawab. Setelah beberapa detik, seringai badut itu melebar menjadi seringai. Kategori binatang buas, suara mekanis wanita muncul kembali. Level 1, binatang tahap jalan sejati yang lemah. Roda mulai berputar, dan Sang merasa ada lebih banyak pilihan sekarang. Ada begitu banyak pilihan sehingga hampir mustahil bagi Sang untuk menentukannya, bahkan dengan spirit sense-nya. Mungkin ada lebih dari 1 juta, dan itu gila. Saat itulah Sang menyadari bahwa Tuhan mungkin termasuk setiap binatang di dunia. Lebih dari 1 juta jenis monster tahap jalan sejati. Itu berarti mungkin ada lebih dari 1 miliar binatang buas di dunia yang telah mencapai tahap jalan sejati. Memikirkan angka seperti itu membuat Sang merasa tidak penting dan kecil. Dia mengira dunia akan menjadi besar, tapi dia tidak menyangka dunia akan sebesar itu. Jika sudah ada sebanyak itu monster tahap jalan sejati, berapa banyak monster panggung komandan, panggung umum, dan panggung prajurit yang ada di sana? 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun. Bumi telah dipenuhi manusia secara berlebihan, dan jumlah mereka hanya sekitar 7 hingga 8 miliar. Berapa banyak manusia di dunia ini sehingga begitu banyak binatang yang bisa hidup di sini? Seberapa besar dunia ini? Lebarnya 100.000 kilometer. 1 juta, 10 juta, Sang tidak tahu, tapi dia yakin itu pasti sangat besar. Tidak heran Tuhan menyebut dunia ini sebagai dunia utamanya. Bumi bahkan tidak bisa membandingkan ukurannya. Setelah beberapa detik, roda berhenti pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Sang. Lahan yang disediakan untuk binatang ini terlalu sempit bagi Sang untuk bisa melihat gambarnya. Namun kemudian, gambarannya menjadi lebih besar dan mengambil alih kemudi. Itu adalah seekor bangau yang mengenakan kostum ikan bodoh. Bersinar. Pada saat itu, lawan Sang muncul, dan dia menoleh. Itu adalah bangau setinggi 30 meter dengan sisik bulunya, yang terlihat sangat tidak biasa. Paruhnya terlihat sangat kasar, dan sisiknya berwarna biru laut. Sang perlahan mengeluarkan pedangnya dan menunggu. Pelawak itu mengangkat palunya sambil tersenyum. Ding! Dan tekan belnya. Bangau membuka matanya dan memandang lawannya. Hanya untuk melihat gelombang api raksasa datang ke arahnya. Boom! Bangau itu memekik ketika sebagian besar tubuhnya meledak ke sekitarnya. Beberapa detik kemudian, ia mati.
Sang meletakkan pedangnya di tanah dan kembali menunggu. Pada saat itu, si badut bersiul karena terkejut. Bukankah itu salah satu teknik sabermu? Ya, jawab Sang. Itulah mengapa ia sedikit lebih lambat dan tidak memiliki kekuatan yang besar. Ya, ini adalah salah satu teknik baru Sang. Ini bukan lagi serangan jarak jauh pada umumnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih maju. Setelah Sang menciptakan teknik itu, tubuhnya selalu menjadi dingin setiap kali dia menggunakannya. Teknik ini paling banyak dapat digunakan 3 kali berturut-turut sebelum Sang harus memanaskan seluruh tubuhnya lagi. Namun, kekuatannya sangat mengesankan. Dibandingkan dengan serangan jarak jauh normal, serangan ini mengumpulkan semua energi destruktif ke dalam titik kecil, melepaskannya ketika mengenai sesuatu yang padat. Sayangnya, saat menggunakan pedang kolosalnya, Sang tidak dapat memusatkan energinya dengan baik, menciptakan gelombang besar ini, yang pada dasarnya mengurangi kekuatan serangannya. Namun, harus diingat bahwa Sang hanya dapat menggunakannya 3 kali berturut-turut sebelum dia harus menghangatkan tubuhnya lagi secara perlahan. Setidaknya, itulah yang terjadi ketika dia masih berada di panggung komandan. Teknik ini adalah bagian dari jalan Sang, dan jalannya juga mencakup 4 afinitasnya. Ketika Sang mencapai tahap jalan sejati, tubuhnya telah beradaptasi dengan jalannya, membuatnya lebih mudah untuk menggunakannya. Setelah melepaskan serangan itu, tubuh Sang hanya sedikit mendingin. Mana di dalam tubuh Sang memanfaatkan serangan balik dingin yang diciptakan oleh teknik tersebut, mendistribusikannya ke seluruh tubuh, dan bahkan menyerap sebagian mana es yang telah dibuat kembali ke dalam tubuh Sang. Sementara Sang hanya mampu menggunakan serangan itu 3 kali berturut-turut di panggung komandan. Sekarang, dia mungkin bisa menggunakannya lebih dari 20 kali berturut-turut. Kekuatan pertempuran barunya tidak bisa dibandingkan dengan Sang yang lemah dan lemah yang baru saja kembali ke kerajaan Sky Thunder. Sekarang, Sang bisa membunuh binatang buas setingkatnya dari jarak sekitar 3 km hanya dengan mengayunkan pedangnya sedikit. Kekuatan pertempuran Sang telah meningkat ke level di mana serangan jarak jauh biasa memiliki kekuatan yang sama dengan mantra penyihir ofensif pada levelnya. Babak 450, Bintang Jatuh, Matahari Tersembunyi. Binatang kedua hanya sedikit lebih baik. Ia hampir mati pada serangan pertama, namun Sang harus melancarkan serangan kedua untuk menghabisinya. Ketika Sang memikirkan lawan berikutnya, dia merasa sedikit kesal. Siapa? Bersinar, api hitam berkumpul di pedang dan terlempar ke kejauhan, mengubahnya menjadi pedang. Sang tidak ingin menggunakan beberapa serangan untuk menyingkirkan monster berikutnya karena monster itu sangat kuat, itulah sebabnya dia mengubah pedang menjadi negara sabre. Sang tidak terlalu peduli dengan biji yang baru saja dia buang keluar jendela. Dia punya begitu banyak biji sehingga ini bukan masalah sama sekali. Beberapa detik kemudian, lawan ketiga Sang muncul. Itu adalah serigala dengan baju besi logam. Penampilan dan kekuatannya tidak terlalu penting karena ia akan mati dengan sangat cepat. Sang mengarahkan pedangnya ke bawah, ujungnya menyentuh tanah sedikit di belakang Sang. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Ding! Sesaat kemudian, pedang Sang dengan cepat bergerak maju ke tanah. Saat ia bergerak maju, ia meninggalkan garis lurus berwarna merah menyala di tanah. Saat garis itu mencapai panjang lebih dari 1 meter, ujung runcing dan tajam muncul di depannya. Itu tampak seperti tombak primitif. Pada saat itu, otot-otot di lengan kanan Sang menonjol, dan dia menebas ke depan seperti sedang mencoba melemparkan sesuatu, yang tergeletak di tanah, ke depan dengan pedangnya. Bersinar, tombak api itu segera melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa tepat saat serigala itu membuka matanya. Serigala dengan cepat menyadari serangan itu dengan nalurinya yang menakutkan, tetapi tubuhnya terlalu lambat untuk menghindar. Ujung tombak api menyentuh tubuhnya. BOOM. Ledakan raksasa terjadi, melepaskan gelombang mana api yang merusak dalam bentuk kerucut. Sang dengan tenang memeriksa area kehancuran dengan spirit sense-nya. Serigala itu masih hidup namun terluka parah. Sang mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Tombak api lain diciptakan di atas Sang, dan ditembakkan ke depan seperti yang pertama. BOOM. Dan serigala itu sudah mati. Seekor binatang ini Teleport Stage yang kuat mati begitu saja. Ini adalah salah satu teknik baru Sang. Karena garis api dan terang yang ditinggalkan tombak saat melayang di udara, Sang memutuskan untuk menyebutnya bintang jatuh. Shooting Star adalah lambang teknik jarak jauh seorang pejuang, dan itu secara sempurna melambangkan gaya bertarung Sang di negara sabre. Dominasi eksplosif dari jarak jauh. Mayatnya lenyap, dan tepuk tangan pun muncul. Roda kembali, dan Sang menunggu lawan berikutnya. Yang berikutnya adalah burung lain, dan dari kelihatannya, ia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan. Satu bintang jatuh, dan ia mati. Lawan berikutnya adalah seekor serangga, dan pertahanannya terlihat cukup solid. Satu bintang jatuh tidak akan cukup. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Kita harus ingat bahwa pedang Sang juga fokus pada kecepatan. Serangannya tidak dimaksudkan untuk membunuh musuh dalam satu serangan. Tidak, mereka seharusnya dilepaskan secara bertubi-tubi. Ujung pedang Sang bergerak maju di tanah, melepaskan bintang jatuh. Saat bintang jatuh pertama sudah menuju lawannya, pedang Sang terus berayun, menciptakan bulan sabit yang terang. Begitu ujung pedang Sang tiba di atasnya, Half Moon yang berapi-api juga melesat ke depan. Pada saat yang sama ketika Half Moon melesat ke depan, pedang Sang juga berhenti di atasnya. Kemudian,
dia memutarnya, dan menebas ke depan lagi, menciptakan bintang jatuh lainnya. Ketiga serangan telah diluncurkan sebelum serangan pertama mencapai targetnya. BOOOM. CRRKKSSHH. BOOOM. Shooting Star meledak tepat sasaran, menghancurkan sebagian besar armornya. Half Moon tidak meledak ketika mengenai target, melainkan membakar dirinya sendiri ke tubuh musuh. Shooting Star terakhir menghantam celah yang ditinggalkan Half Moon dan meledak di dalam tubuh target, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lawannya sudah mati. Sang meletakkan pedangnya ke samping lagi, tubuhnya menjadi sedikit pucat. Suhunya turun hanya beberapa derajat. Rentetan singkat ini adalah gambaran gaya bertarung Sang yang sebenarnya saat berada di negara Sabre. Half Moon disebut matahari tersembunyi. Sang menyebutnya demikian karena 3 alasan. Pertama, itu adalah serangan api. Kedua, Half Moon tidak mudah terlihat saat matahari bersinar. Ketiga, Hiden Sun akan mengejutkan lawan karena perhatian mereka akan terganggu oleh Shooting Star pertama, kemungkinan besar membuat mereka melewatkan serangan kedua ini. Ini adalah pola serangan standar Sang di negara Sabre. Ayun ke atas, bintang jatuh, matahari tersembunyi, ayun ke bawah, bintang jatuh, matahari tersembunyi, ayun ke atas, dan seterusnya. Serangan ini tiada henti, kuat, dan juga jenis serangannya bergantian, memperkuat keduanya. Shooting Star lebih baik dalam menangani armor, sementara Hiden Sun dapat memberikan lebih banyak kerusakan tembus pada bagian yang lebih lemah. Shooting Star menghancurkan armornya, Hiden Sun memotong tubuh yang terbuka, dan Shooting Star lainnya meledak di dalam tubuh. Dan pola ini dapat diulang hingga 20 serangan berturut-turut sebelum Sang harus menghadapi suhu tubuhnya. Setidaknya, jika dia berdiri diam. Sekarang, jika dia terus menyerang dengan Ice Blast-nya. Ya, serangan ini bisa berlanjut tanpa batas waktu. Perubahan kecil suhu dapat dengan mudah ditangani. Jika suhu tubuh tiba-tiba turun 20 derajat dan kemudian meningkat 20 derajat, tubuh akan pecah dan pecah di banyak tempat. Namun, jika hanya perubahan 1 derajat saja, hal itu tidak menjadi masalah. Ledakan es akan membayar biaya serangan Sang, dan serangan tersebut akan membayar biaya ledakan es. Dalam keadaan sabarnya, Sang berhasil menciptakan keseimbangan sempurna dengan suhu tubuhnya tanpa perlu melukai dirinya sendiri atau perlu istirahat. Sang dapat melepaskan ledakan es yang tak terbatas dan bintang jatuh serta matahari tersembunyi yang tak terbatas. Kecepatannya konyol. Kekuatan ofensifnya sangat konyol. Sustainnya sangat konyol. Dan ini hanya 1 dari 4 senjatanya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.